Selamat datang di sesi penelusuran mendalam kita hari ini. Saya sangat senang Anda bisa bergabung karena kita akan membedah sebuah inovasi material yang kemungkinan besar berhubungan langsung dengan struktur bangunan di sekitar Anda saat ini. Ya, dan ini adalah topik yang sering terlewatkan, padahal dampaknya sangat masif. Betul sekali. Coba Anda perhatikan sekeliling Anda sejenak. Jika Anda sedang duduk di kursi kayu fabrikasi, meja kerja dari papan partikel, atau mungkin berpijak di atas lantai kayu lapis, ada satu komponen kritis yang menjaga integritas struktural benda-benda itu. Perekatnya, Tepat, perekat. Selama puluhan tahun, industri kayu sangat bergantung pada resin sintetis turunan minyak bumi, kayak fenol formaldehida. Dan kita tahu material ini punya profil emisi yang cukup problematik, kan? sangat problematik. Emisi gasnya bisa berdampak buruk bagi kualitas udara di dalam ruangan. Nah, hari ini kita punya tumpukan sumber yang luar biasa. Sebuah abstrak makalah konferensi ilmiah dari Society of Wood Science and Technology yang berlangsung pada pertengahan tahun 2024 di Slovenia. Ya, makalah ini ditulis oleh Byung-Dai Park, Saman Gahri, dan Eko Wibowo. Misi utama sesi kita kali ini adalah memahami bagaimana para ilmuwan ini mengubah limbah industri yang disebut kraft lignin menjadi lem kayu bio-based yang super kuat dan ramah lingkungan. Oke, mari kita bedah ini. Mari kita mulai dari material dasarnya dulu. Betul. Kraft lignin ini kan terkenal sebagai mimpi buruk ya bagi ahli kimia polimer. Memang, sangat tidak terprediksi sifatnya. Jadi, kalau pakai bahasa sehari-hari, kraft lignin ini ibarat adonan kue yang... Yang bahan-bahannya tercampur secara acak. Iya, heterogenitasnya ekstrim. Dan daya reaksinya itu rendah sekali. Berdasarkan literatur ini, apa sebenarnya hambatan struktural utamanya? Kenapa lignin limbah ini sangat sulit diolah menjadi perekat yang seragam? Akar masalahnya sebenarnya ada pada proses ekstraksinya itu sendiri. Di dalam kondisi alami, di dinding sel tanaman, lignin itu makromolekul 3 dimensi yang sangat terstruktur. Sangat rapi ya? Betul, sangat rapi. Tapi ketika industri kertas menggunakan proses Kraft, yaitu merebus kayu dalam bahan kimia bersuhu tinggi, ikatan di dalam lignin tersebut terputus secara agresif. Makromolekulnya pecah, lalu bergabung lagi secara acak. Berarti struktur aslinya sudah hancur lebur. Hancur lebur. Dan material akhir inilah yang kita sebut Kraft lignin. Tingkat polidispersitasnya ekstrim. Maksudnya begini, dalam satu sampel limbah, Anda punya campuran molekul yang sangat kecil sampai rantai yang sangat besar. Ditambah lagi, reaktivitas kimianya drop drastis. Karena gugus fungsi reaktifnya hilang saat direbus tadi. Tepat sekali. Bagi seorang insinyur material, mencoba membuat lem dari bahan yang seacak ini tuh nyaris mustahil. Karena kita butuh konsistensi pengerasan atau curing dari lem itu kan. Kalau bahan dasarnya acak, hasil lemnya juga acak. Pasti. Nah, peneliti kita tidak mencoba memaksakan reaksi pada lignin yang berantakan ini. Solusi pertama mereka adalah fraksinasi aseton. Ini menarik, memisahkan ligninnya. Ya, mereka pada dasarnya memisahkan kraft lignin ini menggunakan pelarut aseton menjadi 2 kubu. Fraksi yang larut aseton atau ASKL dan fraksi yang tidak larut yaitu AIKL. Tujuannya murni untuk mengurangi tingkat heterogenitas tersebut. Yang sangat menarik di sini adalah, tunggu, saya mendahului Anda, silakan. Tidak apa-apa, tapi memang yang sangat menarik di sini adalah temuan spesifik dari jurnal tersebut terkait fraksi AIKL ini. Yang tidak larut tadi ya? Betul. Fraksi AIKL, baik dari kayu lunak atau softwood maupun kayu keras atau hardwood, ternyata memiliki keunggulan yang masif dibandingkan fraksi yang larut. Keunggulan seperti apa detailnya? Pertama, berat molekul dan polidispersitasnya jauh lebih besar dan mendukung kekuatan mekanik. Kedua, suhu transisi kacanya lebih tinggi. Ketiga, kandungan karbohidrat dan gugus hidroksil alifatiknya jauh lebih banyak. Dan ini semua penting untuk membuat polimer yang kaku. Sangat penting. Selain itu, mereka juga menemukan bahwa AIKL ini masih memiliki berbagai rantai samping lignin kayu asli. Oh wow, jadi ini ibarat kita punya tumpukan balok Lego yang berantakan? Lalu kita menyortirnya. Iya, kita pakai aseton untuk menyingkirkan remahan-remahan kecilnya dan menemukan balok-balok Lego terbesar dan terkuat yang paling cocok untuk membangun fondasi yang kokoh. Analogi yang sangat akurat. Kita menyelamatkan material premium dari tumpukan limbah. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Setelah kita memisahkan lignin dan mendapatkan yang terbaik, yaitu si AIKL tadi,
Bagaimana cara membuatnya menjadi perekat yang kuat? Di tahap ini kita bicara tentang konsep cross-linking atau ikatan silang. Tujuannya adalah membangun polimer termoset. Material yang mengeras karena panas dan menjadi sangat kuat itu ya? Tepat. Penelitian ini menguji beberapa metode cross-linking. Mereka menyebut penggunaan epichlorohydrin atau ECH, lalu demetilasi, dan glioksalasi. Tapi tunggu, ECH ini kan cukup beracun ya? Kalau kita bicara soal lem ramah lingkungan, agak kontradiktif kalau pakai agen kimia toksik. Para peneliti juga menyadari hal itu. Penggunaan ECH memang tidak sejalan dengan prinsip kimia hijau. Makanya, fokus eksperimen paling krusial bergeser ke modifikasi yang lebih aman, khususnya pada lignin kayu keras atau HKL. HKL ini diekstrak dari black liquor pabrik pulp lokal kan? Cairan sisa industri kertas? Betul. HKL difraksinasi menjadi ASHKL dan AIHKL untuk memperbaiki reaktivitasnya. Persis seperti yang kita bahas. Setelah dapat AIHKL, fraksi ini melalui proses glioksalasi. Kenapa harus glioksalasi? Apa yang spesial dari proses ini? Glioksalasi ini bukan cuma soal meningkatkan reaktivitas. Ini adalah kunci untuk membangun struktur jaringan polimer. Melalui glioksalasi, molekul lignin dimodifikasi sehingga mereka bisa melakukan ikatan silang mandiri atau self-cross-linking. Self-cross-linking, maksudnya mereka mengikat diri mereka sendiri tanpa perlu banyak tambahan bahan kimia lain. Tepat sekali. Modifikasi ini membangun jaringan 3 dimensi yang sangat padat saat dipanaskan. Sebagai tambahan eksperimen, mereka juga menguji konsep ini pada model siringaldehyde lignin melalui reaksi penggandengan silang atau cross-coupling. Dan apa hasilnya? Reaksi ini menghasilkan efek eksotermik. Mengeluarkan panas? Benar, mengeluarkan panas yang terukur. Dan dalam kimia polimer, pelepasan energi panas ini adalah bukti nyata secara termodinamika bahwa proses cross-linking benar-benar berhasil terjadi di level molekul. Jadi, apa arti dari semua ini? Maksud saya, teori cross-linking dan termodinamika itu luar biasa di atas kertas. Tapi bagaimana peneliti membuktikan bahwa lem biobase ini benar-benar berfungsi di dunia nyata? Sains material tidak pernah lepas dari pembuktian analitik. Peneliti menggunakan alat spektroskopi molekuler tingkat tinggi. Mereka pakai spektrum FTIR, lalu XPS, dan 13C CPMS NMR. Deretan nama alat yang mengintimidasi, tapi pada dasarnya ini mikroskop untuk melihat ikatan kimia kan? Secara sederhana, iya. Dan hasilnya luar biasa. Alat-alat ini mendeteksi kemunculan puncak gelombang baru. Puncak ini menandakan terbentuknya ikatan eter pada lignin yang diglioksalasi. Ikatan eter ini berarti molekul-molekulnya benar-benar telah saling mengikat erat membentuk jaringan. Tepat. Itu bukti di tingkat molekul. Sekarang, mari kita bahas uji praktisnya di dunia nyata. Perekat dari lignin ini digunakan langsung pada kayu lapis atau plywood. Dan kemudian ditarik dengan mesin untuk menguji kekuatan geser tariknya. Betul, uji tensile shear strength. Mereka menarik kayu lapisnya sampai rusak untuk melihat apakah lemnya bertahan. Ada 2 pemenang eksperimen utama dari data mereka. Apa saja itu? Pemenang pertama adalah resin campuran. Resin standar lignin phenol formaldehyde yang dicampur dengan 20% kraft lignin softwood yang didemetilasi. Hasil uji daya rekat kayu lapisnya terbukti baik. Jadi kita bisa langsung mengurangi 20% bahan kimia sintetis minyak bumi hari ini juga, dan kualitas kayunya tetap standar. Itu saja sudah pencapaian yang masif. Betul, tapi ada pemenang utama. Puncak kesuksesan sebenarnya. Apa itu? Formulasi tanpa fenol sintetis sama sekali. Ya, IHKL murni, lignin kayu keras tak larut aseton yang mengalami modifikasi self-crosslink tadi. Formulasi ini menunjukkan performa daya rekat yang terbaik, mengalahkan atau setara dengan standar konvensional. Ini benar-benar membuat saya kagum. Limbah pabrik kertas cairan hitam yang biasanya cuma dibakar, hanya dengan dimodifikasi sedikit arsitektur molekulnya, bisa menghasilkan kekuatan lem kayu lapis yang luar biasa kuat. Ini adalah validasi mekanis yang absolut. Ikatan kovalen yang kita lihat di spektroskopi NMR tadi benar-benar mampu menahan beban fisik ekstrim. Jika kita hubungkan hal ini dengan gambaran yang lebih besar, maaf saya memakai frasa Anda lagi. Silakan, silakan. Tapi memang benar, jika kita hubungkan hal ini dengan gambaran yang lebih besar, potensi metode cross-linking pada kraft lignin ini sangat luar biasa. Mengubah limbah cair yang heterogen menjadi polimer termoset struktural. Iya, dan ini adalah langkah besar menuju produksi material bangunan yang benar-benar ramah lingkungan dan sirkular.
Sangat efisien ya ilmu pengetahuan kita saat ini. Hanya dengan mencuci limbah menggunakan aseton untuk mendapatkan fraksi terbaiknya dan merekayasa ikatan kimianya melalui glioksalasi, kita berpotensi besar menggantikan lem kayu yang biasanya penuh bahan kimia beracun. Dan ingat asetonnya bisa didaur ulang dalam sistem tertutup pabrik, jadi emisinya sangat minim. Sempurna. Kita telah melihat bagaimana modifikasi kimia tingkat molekuler dapat mengubah limbah pabrik kertas menjadi perekat super kuat untuk kayu lapis. Namun, saya punya satu pertanyaan untuk Anda yang sedang mendengarkan. Sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Ya, jika lignin yang pada dasarnya merupakan material organik sisa dari pohon bisa membentuk jaringan tahan panas sekuat itu hanya dengan memicu sifat self-cross-linkingnya, coba perhatikan sekeliling Anda hari ini. Benda plastik sintetis atau material solid apalagi di rumah Anda yang pada akhirnya mungkin bisa digantikan oleh limbah dari pepohonan ini. Pertanyaan yang sangat menggugah. Terima kasih telah menemani kami membedah materi yang kompleks ini hari ini. Teruslah kritis terhadap materi di sekitar Anda dan sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.